Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di sini di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan memberikan final review untuk sepatu ini, sepatu New Balance Beacon versi 2. Sebelumnya gue udah pernah buat video first impression untuk sepatu ini. Dan gue akan berbagi pengalaman, informasi soal sepatu ini setelah pemakaian 100 km. Oke, review gue untuk pemakaian sepatu ini setelah 100 km. Yang jelas sepatu ini masuk kategori lightweight, jadi sepatu ini benar-benar ringan. Selama gue pakai, memang benar sepatu ini sangat ringan. Jadi nggak terlalu terbebani kaki kita untuk melakukan stride. Dan untuk pemula, untuk lari hore ataupun yang baru mulai lari-larian, sepatu ini cocok banget sebenarnya karena enak dan ringan. Dan karena ringan, sepatu ini mungkin menurut gue juga bisa dipakai untuk speed atau dipakai untuk lari kenceng karena sepatu ini benar-benar ringan. Terus untuk size, khususnya untuk yang kakinya tipe lebar, sepatu ini sangat dimungkinkan untuk true size. Yang gue pakai ini adalah sebenarnya up size. Gue udah ceritain kenapa gue pakai sepatu up size. Terus sepatu ini locknya bagus. Menurut gue cukup bagus sistem locknya gitu ya. Walaupun gue pakai up size, sepatu ini cukup enak locknya. Jadi sepatu si Beacon versi 2 ini di bagian depannya sebenarnya udah cukup roomy gitu ya, cukup lega bagian depannya. Tapi karena gue upsize, tambah lega lagi di bagian depannya. Nah, walaupun ini lega, berarti sepatu ini agak longgar di kaki gue. Gue coba ngakalin pakai kaos kaki yang agak tebel. Kalau udah di lock sepatunya, udah diikat ini talinya, sistem locknya itu bagus, jadi nggak ada pergeseran kaki gitu ya. Walaupun ini sebenarnya sepatunya jadi agak longgar di bagian depan. Untuk bagian belakang di bagian tumitnya itu juga bagus, jadi nggak terlalu ngangkat tumit. Kalaupun berubah posisi itu agak ngangkat, itu dikit banget. Dan gue pikir itu nggak masalah. Dan selama gue pakai pun itu nggak masalah. Terus untuk uppernya ini breathable, bisa dilihat lubang-lubangnya, bahkan di bagian lidahnya pun itu kelihatan lubang-lubang. Dan sepatu ini nyaman,
lidahnya ada pad, ini cukup nyaman. Terus yang gue senang dari sepatu ini adalah ini di bagian lidahnya, di bagian lidah ini secara keseluruhan sepatu ini bagian uppernya satu layer ya di bagian depannya ini, makanya dia bisa ringan gitu ya, mengurangi materi buat di bagian uppernya. Kecuali yang di belakang ini ada bagian-bagian yang kayak 3 dimensi. Balik lagi, ini gue suka bagian atas ini yang seperti lidah ini, sangat membantu gue banget. Jadi kalau mau pakai sepatu atau lepas sepatu, cukup dibantu pegang ujungnya ini, masukin kaki kita, dia bisa masuk. Ataupun kalau udah mau lepas, ngeluarin kaki kita, tetap pegang ini, kita tarik, dia bisa gampang lepasnya dari sepatu ini. Terus juga yang gue suka adalah soal ikat-ngikatnya. Kalau ngikat biasa ya, yang gue suka adalah ketika kita udah selesai pakai, malah kita mau buka sepatunya. Jadi kalau ini udah keikat, terus kita mau lepas, nggak perlu susah-susah ngendor-ngendorin, dia cukup cepet gitu ya, ngebantu banget buat kita untuk melepas sepatu ini. Terus pengalaman gue pakai sepatu ini adalah untuk bagian midsole-nya. Nah, ini termasuk yang nggak gue suka dari sepatu ini adalah bagian midsole-nya. Di bagian midsole-nya ini fresh foam. Sebenarnya ini sepatunya empuk, cuma tetap bagi gue ini kurang empuk. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau bagian empuknya itu lebih empuk di bagian depan dan di bagian belakang. Sedangkan gue tipe pelari yang pakai mid track, jadi agak ke tengah sini. Dan ini menurut gue nggak empuk, kurang empuk gitu ya. Terus si midsole-nya ini kalau kita ketemu jalan-jalan yang nggak bagus, itu berasa banget di kaki gitu ya. Jadi karena dia nggak empuk, jadi si midsole-nya ini nggak bisa absorb si jalan yang jelek itu. Jadi benar-benar berasa ke kaki kita. Kalaupun kita pakai pun di aspal gitu ya, di jalan, itu sangat berasa di kaki. Terus kalau misalnya jalannya agak turun, seperti kayak nggak bisa menopang beban tubuh gitu ya. Jadi benar-benar berasa di jalan waktu kita pakai lari. Terus yang gue suka juga ini adalah di bagian outsole-nya. Bisa lihat di sini bagian outsole-nya, karena rubbernya cuma sedikit bagian sini sama di bagian sini. Ya itu konsekuensi dari sepatu yang ringan ini gitu ya. Jadi biar sepatu ini ringan, si rubbernya cuma sedikit di bagian sini sama di bagian sini. Ya konsekuensinya seperti ini gitu ya. Untuk durability-nya, masa pemakaiannya, gue rasa ini nggak bakal lama. Ini baru dipakai 100 km. Kelihatan ya, sangat-sangat berkurang nih. Kelihatan banget. Bagian depan. Jadi mungkin ini ya 100-an kilometer lagi mungkin masih oke. Cuma di atas itu mungkin udah agak lebih kemakan lagi bagian outsole-nya. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat sudah mulai agak keluar-keluar gitu bagian dalamnya, bahannya setelah pemakaian 100 km. Overall sepatu ini sebenarnya enak. Sepatu yang enak, bisa dipakai untuk speed karena ringan. Untuk long run pun, walaupun gue long run cuma sampai 8 kiloan, ya karena gue pelari newbie, masih belum pengalaman. Tapi gue rasa sepatu ini bisa sampai 10 kilo pun dia masih bisa sepatu ini. Kalau untuk di atas 10 km, gue pribadi masih enggak kayaknya. Karena yang tadi yang gue bilang, karena sepatu ini di bagian midsole-nya itu nggak terlalu empuk. Jadi
ya agak lumayan juga. Karena waktu dipakai buat long run kaki gue agak berasa di bagian bawah sininya itu, di bawah jari-jarinya, di bagian nonjol-nonjol itu. Nggak parah banget, tapi ya agak berasa gitu ya. Oke, secara overall sepatu ini masih gue rekomen buat yang mau lari-lari kenceng ataupun lari-lari jarak deket atau jarak menengah 10 kiloan gitu ya. Gue masih rekomendasi banget sepatu ini. Mumpung di online ataupun kalau beruntung di offline ini masih ada. Bisa dicari di toko-toko terdekat ataupun kalau emang nggak ada bisa dicari di online, itu masih ada. Gue lihat di beberapa online Instagram sepatu ini masih ada. Kalau beruntung masih bisa dapet di harga 500 ribuan kalau nggak salah. 500 ribuan sampai 650. Kalaupun ada di toko offline, di Sportation biasanya sepatu ini malah bisa 500 ribu. Atau untuk yang tipe perempuannya bisa di bawah 500 ribu. Oke, that's it. Review gua untuk New Balance Beacon versi 2 setelah pemakaian 100 km. Mudah-mudahan video ini berguna. Silakan tekan like dan subscribe untuk lebih mengetahui tentang berbagai macam perlengkapan yang berhubungan dengan hobi lari. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.